ketika saya sadarin itu saya sedih. Ya. Besarnya risiko itu yang saya ambil, saya sedih. Bukan karena apa-apa, nggak tahu, saya rasanya sedih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Akbar Faisal Unsensor, dan tamu saya kali ini adalah seorang mantan sniper dari Komisi 9 DPR. Sahabat saya, teman saya, unik saya, Irma Suryani Caniago. Kakak Irma, apa kabar? Kabar baik, Bar. Sekarang sibuk sebagai komisaris ya? Ya, Itu BUMN Pelindo 1 ya? Belindo 1. Berarti base-nya di mana? Medan. Oh, jadi bolak-balik Sumatera Medan? Utara. Ya. Oh, oke. Irma Suryani Caniago sebelum menjadi anggota DPR adalah seorang buruh. Buruh dalam artian yang sebenarnya. Tanjung Priok, jadi jangan macam-macam. Preman ini. Kakak Irma, Ya. cerita dulu dong, siapa Anda sebenarnya di Priuk dan sebelum menjadi orang partai kita sama-sama di Nasdem? Saya ini adalah bisa dibilang karyawan ya di PT Jakarta International Container Terminal. JICT? Iya, JICT. Dulu sih saya di Pelindo 2. Oke. Tapi kemudian saya ditempatkan di unit terminal peti kemas namanya. Oke. Unit terminal peti kemas itu adalah anak perusahaan Pelindo 2 yang mengelola bongkar muat peti kemas. Nah, di tahun 1998 itu Pelindo 2 memprivatisasi UTPK ini dengan menjual sahamnya 51% kepada Hutchinson Port Holding. Ya, Hutchinson, Hong Kong. Nah, waktu itulah kemudian saya dan teman-teman saya 8 orang, dengan saya 9 orang membentuk tim yang namanya tim Wali Songo. Kami membentuk serikat pekerja lebih dulu. Saya menjadi sekjen Forum Komunikasi Serikat Pekerja GICT. Nah, di tim 9 ini gitu ya, di tim 9 ini saya juga salah satu yang membentuk tim 9 ini. Semuanya laki-laki kecuali saya perempuan sendiri. Kami tidak menyetujui adanya privatisasi saat itu. Kenapa? Karena waktu itu posisinya nggak jelas. Ini perusahaan ini dijual kepada, istilahnya 51% dijual kepada Hutchinson Port Holding, tetapi posisi kami sebagai karyawan BUMN saat itu nggak jelas nih. Apakah sebagai karyawan yang diperbantukan, masih tetap karyawan BUMN, atau menjadi karyawan full dari GICT. Kan harus jelas semua. Oke. Nah, ketakutan itulah yang kemudian membuat saya dan teman-teman itu melakukan demonstrasi untuk meminta kejelasan status gitu. Dan saya pimpin demonya gitu sama teman-teman. Kemudian saya dipecat. Terus? Saya diancam, mulai diancam, ingin dimarsinahkan. Saya ditelepon gitu ya, setiap malam itu rumah ditelepon. Begitu Yang ancam diangkat, siapa? nggak tahu. Jadi orang telepon ke rumah, saya angkat, ketawa, hahaha, kamu hebat ya, mau jadi marsinah ya, gitu. Tutup lagi. Itu selalu dilakukan. Kemanapun saya pergi, selalu ada yang ngikutin juga. Jadi itu mulai dari ancaman, kemudian ditawarkan posisi, tapi pindah ke luar Jawa, dikasih uang juga pernah ditawarkan untuk 9 orang ini, gitu kan. Tapi kita nggak ada yang mau kita ambil, karena memang perjuangan yang kita lakukan saat itu adalah perjuangan bagaimana kita mendapatkan positioning status kepegawaian yang jelas. Berapa jumlah karyawan di yang bersama dengan Anda waktu itu? 1.500. Oh, cukup besar ya? 1.500. Oh, jadi dia semacam sebuah serikat pekerja ya? Itu serikat pekerja. Oh, oke. Nah, dari situ kemudian mulai berkenalan dengan politik. Ya, saya
kebetulan waktu itu ada banyak forum untuk diskusi soal privatisasi dan saya diundang oleh Mas Eros. Terus cara Untuk waktu itu Bang Eros itu masih memimpin partai PNI. PNI. Bukan Enggak, iya betul. PNI ya? PNI 92 namanya. Oh, oke. Oh, sebelum PNBK. PNBK. Ya, PNI 92. Oke. Nah, saya diundang oleh beliau. Kemudian setelah diundang itu saya diminta bergabung dengan Mas Eros kan. Ya. Diminta bergabung ya saya terjun ke politik. Dari situ saya belajar politik dari Mas Eros. Bersama-sama dengan Bang Zulfan Lindan. Jadi pemirsa, setelah itu kemudian saya dari Hanura, kemudian saya mendirikan bersama dengan Kakak Irma dan banyak orang lagi mendirikan dulu bernama Ormas Nasdem yang merupakan cikal bakalnya Partai Nasdem. Nah, ini salah satu orangnya nih. Kita lanjut Kakak Irma ceritanya. Jadi setelah itu masuk ke Nasdem menjadi ketua bidang tenaga kerja kalau nggak salah. Bukan. Yang pertama adalah ketua bidang perempuan dan anak. Kesehatan perempuan di dan Ormas. anak. Bukan, kalau di Ormas saya ke wakil sekjen komunikasi Iya, wakil sekjen ya. Di partai ketua ya. Oke. Setelah itu masuk ke DPR bersama dengan saya tahun 2014-2019 menjadi sniper di Komisi 9. Istilah saya sniper. Jadi pokoknya untuk urusan yang namanya tenaga kerja, nah soalnya kan Anda tahu soalnya ya, hidup di karena situ itu gitu bidang ya. saya dan Iya, saya memang gitu. hidup di antara mereka. Iya. Yang membuat banyak orang tertarik itu, saya juga sudah tahu banget. Saya kan tahu siapa Kak Irma gitu. Kita sama-sama setiap hari. Tapi tidak apa-apa, kita memberitahu pada para penonton Akbar Faisal Uncensored. Karena banyak yang bertanya, siapa sebenarnya orang ini, Bu? Kok seperti tidak ada rasa takut sama sekali gitu kan. Nah, sekali kan untuk menjawab itu, ternyata memang orang pelabuhan gitu. Masuk jadi sniper di Komisi 9. Apa catatan yang paling Anda ingat selama menjadi anggota DPR di Komisi 9? Saya selalu bilang kepada mitra kerja saya, mitra kerja kita ya waktu itu ya, menteri-menteri yang kebetulan menjadi mitra di Komisi 9. Saya nggak peduli meskipun saya dari partai koalisi pemerintah gitu ya. Kalau Anda salah pasti saya akan bilang salah. Dan Anda harus benerin untuk mendapatkan persetujuan saya terhadap anggaran yang kalian ajukan. Itu yang selalu saya bilang. Ya, saya dengar memang ada beberapa menteri yang mengeluh. Tapi keluhannya ke beberapa orang nyampe di telinga saya. Gimana sih? Kita kan partai pendukung pemerintah, kenapa kita dikulitin sama Ibu Irma katanya. Nah, itu yang saya ingin katakan. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan pada saat itu? Di satu sisi daya kritisisme Anda yang memang sudah muncul sejak menjadi seorang pekerja pelabuhan, tapi kemudian masuk di politik dan itu memang terbawa. Bagaimana Anda menjaga ritme pada saat itu? Wakil rakyat itu kan bukan hanya wakil partai. Saya kebetulan dari partai politik kan sama dengan Kakak Akbar. Tapi kan saya tidak semata-mata menjadi wakil partai. Saya juga wakil rakyat yang harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu yang menjadi tanggung jawab saya. Exactly, yes. Begitu. Nah, saya kira kalau menteri datang ke Komisi 9 dengan program copy paste dari tahun ke tahun, apa mungkin saya biarkan? Saya nggak mau biarin. Saya bilang, ini copy paste dari tahun ke tahun, ini saya punya nih, ini tahun kemarin. Nah, ini tahun ini begini juga. Terus apa bedanya? Di mana nilai tambah Anda sebagai seorang menteri? Di mana tanggung jawab Anda sebagai seorang menteri? Gitu. Kalau yang Anda berikan kepada kami di Komisi 9 ini, ya silakan perbaiki dulu. Baru saya mau support. Gitu. Itu yang saya selalu sampaikan. Jangan sampai rakyat beri Anda gaji, Anda dipercaya oleh presiden sebagai pembantu presiden, tapi justru Anda tidak melindungi presiden, tidak melindungi presiden, tidak tidak menjalankan apa yang menjadi program presiden. Itu saya selalu sampaikan. Argumen yang menarik. Dan saya nggak peduli. Jangan sampai Anda merasa pembantu presiden, tapi sebenarnya Anda beban bagi presiden. Nah, itu dia. Saya bilang jangan sampai Anda membebani presiden. Di masa itu banyak ya? Saya kira cukup banyak ya, karena semua bekerja
dengan image, dengan apa, dengan pola pikirnya sendiri. Saya nggak suka kalau orang datang, kalau menteri datang ke rapat DPR itu cuma membawa program copy paste dari tahun ke tahun. Saya kira semua orang juga bisa jadi menteri kalau cuma itu yang dijalankan. Betul, kan? betul. Menteri hanya menjalankan anggaran yang sudah disiapkan oleh APBN, tapi tidak pernah memberikan output ya dari anggaran tersebut untuk kemaslahatan rakyat banyak. Kan nggak benar namanya. Dan itu kan harus diperbaiki. Itu yang sebenarnya yang saya bilang harusnya menteri itu punya sense of belonging terhadap negara, terhadap bangsa dan rakyat. Itu karena juga beban menteri itu selain tentu saja harus loyal kepada presiden, tapi juga dia memiliki loyalitas yang lain yang tidak boleh kurang sama sekali. Bahkan mungkin lebih tinggi kepada partainya atau kepada ketua umumnya. Saya kira itu yang salah. Dan itu menurut terjadi. saya pribadi itu salah. Dan saya kira itu terjadi saat ini pun terjadi. Sehingga seperti kita lihat, mohon maaf ya, menteri-menteri yang tertangkap KPK hari ini misalnya, saya ambil contoh. Siapa yang nggak tahu Juliardi? Siapa yang nggak tahu uangnya begitu banyak? Saya kira dia nggak butuh. Tapi kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia lakukan? Iya, semua orang pasti tahu jawabannya, Kak Akbar. Saya nggak perlu jawab karena masyarakat sudah menjawab itu. Saya akan sampai ke situ, tetapi saya apa namanya itu mundur selangkah sedikit karena ini penting. Pertanyaan ini penting karena ternyata itu berulang kan? Berulang. Maka kemudian Irma Suryani Chaniago mewarnai Komisi 9 selama 5 tahun. Saya saksinya. Amin, alhamdulillah. Saya saksinya gitu ya. Nah, tibalah kemudian pemilu legislatif 2019. Saya itu kaget. Dan saya tidak terima, bahkan sampai hari ini, atas nama perjuangan kepada kaum marginal, kepada masyarakat kecil, Anda tidak lolos. Jangan bertanya balik kepada saya ya, karena hari ini tamu saya adalah Anda gitu ya. Tidak lolos. Maka pertanyaannya sebenarnya masyarakat itu menginginkan orang seperti apa untuk mewakili mereka? Anda ingin bercerita tentang bagaimana Anda gagal? Tidak apa-apa, kita buka-bukaan. Karena ini juga penting. Ini penting. Sudah Fahri Hamzah sudah cerita bahwa dia tidak terlalu punya harapan pada DPR yang sekarang dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa Anda juga punya catatan yang mungkin hampir mirip dengan itu. Kalau saya terus terang saja di era oligarki hari ini, kekuasaan oligarki yang sangat menggurita hari ini gitu ya. Kayaknya saya menjadi ilfil juga gitu ya, ingin untuk bisa mau maju lagi sebagai anggota DPR melalui partai politik yang ada hari ini. Karena menurut saya semua partai politik hari ini hanya berpikir soal kursi. Bagaimana bisa mendapatkan kursi, mau orang itu punya kemampuan atau enggak peduli. Sudah nggak ada yang peduli lagi. Yang penting dapat kursi, kemudian bisa berkuasa di parlemen. Saya kira itu aja poinnya kalau menurut saya setelah kejadian saya kemarin. Suara saya di dapil saya Sumatera Selatan 2 itu 68.900-an, hampir 70.000-an kurang lebih. Dan saya nggak nyolong suara. Gitu ya. Saya jalan, saya bekerja, di samping saya juga menjadi jubir Jokowi Ma'ruf. Waktu saya juga banyak sekali tersita dari TV ke TV, kemudian saya harus ke Sumatera Selatan, saya harus ke Sumatera Barat untuk bikin kampanye-kampanye presiden hari itu. Gitu. Nah, saya udah mulai, sebenarnya waktu itu saya sudah mulai merasa saya nggak bakal lolos. Kenapa begitu? Bagaimana mungkin Kak Akbar? Kursi 9. Dapil Sumatera Selatan 2. Kursi 9. Kabupaten apa saja sih itu? Pagaralam. Lahat, 4 Lawang, Muara Inim, Prabu Mule, Oku Timur, Oku Selatan, Batu Raja. Ya. Jadi di internal betul saya dikasih nomor 1, tapi lawan saya di internal itu hanya 1 yang bukan berbasis oligarki. 7-7-nya
Itu semua oligarki. Istri bupati. Istri bupati, Oke. anak gubernur, Istri bupati berapa orang? 1. Oke. Anak gubernur, 1. anak wakil gubernur, Terus? keponakan gubernur, Oke. mantan bupati, Oke. mantan bupati. Terus saya siapa gitu kan? Oke. Nah, itu yang terjadi. Saya sudah mulai agak-agak terus terang, tapi saya nggak mau menyerah. Oke. Saya tidak mau menyerah dan saya bilang bahwa semuanya rezeki Allah yang saya akan ambil itu rezeki dari Allah saja gitu. Jadi saya terus berjuang sekuat tenaga saya. 2 atau 3 hari sebelum pencoblosan itu, Kakak Irma menelpon saya dengan menangis Ya. dari Palembang waktu itu. Bahasa Anda itu waktu itu, meskipun saya juga punya problem yang sama, tapi kan hari ini Anda tamu saya. Saya mengatakan bahwa seharusnya ada langkah dari para pihak, siapapun dia, untuk menyelamatkan satu suara, katanya perwakilan. Saya ingat waktu itu Anda menangis karena Anda kecewa, Anda telah melakukan segalanya untuk mewakili masyarakat Anda. Totally. Tidak ada waktu untuk mengurusin yang lain. Ya. Bahkan Anda mengatakan, waktu untuk anak saya saja itu kadang-kadang terpotong untuk ini gitu. Dan saya berpikir pada saat itu, seandainya saya dalam posisi bisa melakukan sesuatu, saya akan mengatakan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan 2, orang ini nggak boleh tidak lolos. Ternyata betul, Anda gagal. Dan yang lolos ke sana itu siapa? Anak gubernur sama istri bupati. Dapat 2 kursi. Dapat 2 kursi. Dapat 2 kursi itu Anda tidak dapat gitu ya? Jadi sebenarnya positioningnya Kakak Akbar, karena saya ini korwil ya, saya mau terbuka saja di forum ini. Karena saya korwil, artinya saya bertanggung jawab terhadap berapa kursi yang harus kita dapat di sana. Kursi terakhir itu bermasalah sebenarnya dengan apa namanya, dengan PKS. Waktu itu bertarung di MK. Seandainya saya tidak berpikir bahwa saya adalah seorang korwil, mungkin saya akan bertarung juga di MK dengan istri bupati ini. Karena saya juga punya data. Tapi itu nggak saya lakukan. Untuk apa? Saya punya tanggung jawab moral kepada partai saya. Dan saya berharap partai saya mengapresiasi loyalitas saya. Dan alhamdulillah dari teman-teman saya di DPP ya ada yang memberikan apresiasi luar biasa. Ya, ya. Tentu saja saya tahu. Saya tahu. Oke. Ya. Saya harus bertanya dengan bahasa yang telanjang sebenarnya. Lantas siapa gerangan yang menggantikan Anda? Kenapa kita tidak mendengarnya sama sekali? Maksudnya, Kakak? 2 kursi itu yang menggantikan Anda. Siapa saja dan kenapa tidak terdengar suaranya? Seperti yang saya bilang, karena kan mereka duduk bisa lolos itu bukan karena mereka dipilih karena kemampuannya. Mohon maaf, saya harus terbuka di sini. Karena ada kekuasaan yang mampu meloloskan mereka. Ini kan juga, mohon maaf, saya terus terang saja, saya juga tahu ada permainan di Bawaslu, ada permainan di KPU. Ini kan yang saya bilang harus dibenahi. Saya bicara dengan Titi Anggra ini, kan Kakak Akbar kenal Titi ya, dari Perludem. Saya bilang ini harus dibenerin. Oke. Ya, orang-orang yang ada di Bawaslu, orang-orang yang ada di KPU ini benar-benar harus dibenerin dulu kalau kita mau yang namanya jurdil itu betul-betul bisa dilaksanakan. Kalau enggak, ya bagaimana mungkin sih Kakak Akbar ya, yang namanya KPPS, PPS itu yang bentuk kan kekuasaan. Nah kalau anak kekuasaannya maju, istri kekuasaannya maju, ya nggak mungkin lah kita menang lawan mereka. Itu nggak mungkin, itu sudah rahasia umum. Saya perlu bertanya dan mempertegas soal ini karena peran-peran perwakilan itu harus jelas sekarang ini. Ya. Masyarakat kita berubah loh. Dan satu lagi Kakak, yang mungkin juga saya perlu sampaikan, penyebaran suara.
istri bupati maju, dia menang, suaranya besarnya di tempat suaminya jadi bupati. Tapi di tempat-tempat lain lewat dengan kita, dengan saya, lewat, nggak ada. Tapi ya itulah. Ya, artinya itu adalah sebuah pembenaran dari pikiran bahwa memang ada yang bekerja di situ, ada kekuasaan yang bekerja di situ. Betul. Oke. Semua orang tahu itu. Saya tentu saja menghormati kalau misalnya Kakak Irma, banyak orang bertanya kenapa kalau orang Nasdem itu selalu panggil kakak. Kakak Irma panggil saya Kakak Akbar, saya panggilnya Kakak Irma. Itu gaya kami di Nasdem, partai yang kami dirikan. Perlu tahu itu. Nah, ada satu fase kemudian selain dari pertarungan Anda di DPR, ada satu fase tiba-tiba Anda menjadi seorang bintang. Top. Menjadi tim sukses Jokowi. Waktu itu jabatannya sebagai jubir ya? Jubir. Anda muncul dengan kekuatan yang luar biasa, orang menyebutnya itu die hard sampai hari ini. Pertanyaan banyak orang, kenapa sih harus seperti itu? Tidak bisakah disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tanpa harus tarik urat leher? Saya pengen tahu, orang pengen tahu, apa alasan Kakak Irma seperti itu? Iya, Kakak Akbar. Hari ini saya juga buka ya. Pertama, orang selalu bilang tidak ada makan siang gratis dalam politik. Ya. Tapi saya menggratiskan diri saya untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara yang saya bela. Karena pada Pilpres kemarin itu sikap-sikap intoleran itu luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai-sampai mohon maaf ketika saya tidak pakai jilbab saya dibilang kafir ya. Mana mungkin dia menjadi orang baik kalau dia tidak melaksanakan ajaran agamanya, segala macam lah gitu ya. Pokoknya itu membuat saya marah gitu ya. Kenapa harus seperti ini gitu? Memang nenek moyang kita dulu kemarin-kemarin, ibu saya, nenek saya, zaman-zaman nenek saya tuh sama dengan zaman-zamannya Buya Hamka. Nggak ada yang pakai jilbab kok nggak dibilang kafir? Apakah kemudian mereka mati masuk neraka waktu itu? Kan nggak juga gitu. Ini sikap intoleran ini luar biasa. Kemudian ujaran kebencian, hoax, fitnah, misalnya nih Pak Jokowi dibilang Jokodok lah, kemudian PKI lah, segala macam, itu membuat saya marah gitu, membuat saya kok gini banget gitu, kok kejahatannya seperti ini banget gitu ya. Kita ini kan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa gitu ya, kok begitu bener gitu, itu membuat saya tuh marah gitu. Saya tuh paling nggak suka dengan orang kalau ada orang yang menghakimi orang lain tanpa alasan yang jelas. Itu terjadi ketika saya di Priok pun saya seperti itu. Kalau di Priok itu bahasanya gini Kakak Akbar, aing mah mending mati daripada nggak makan. Nah, itu Kakak Akbar perlu tahu gitu ya. Lu jual gua belilah gitu. Itu saya di Priok tuh sama teman-teman seperti itu bahasanya. Nah, ketika Fadlizon misalnya atau Rocky ngomong yang menurut saya nggak pada tempatnya, ya saya lawan gitu. Saya lawan gitu ya. Saya ditanya juga sama anak saya laki-laki, dia tanya, anak saya bilang gini, ibu, kok ibu nggak takut sih gitu? Kan mereka tuh laki-laki begini gitu kan. Ibu jangan ini deh gitu, udahlah capek bu gitu. Terus saya jawab, ibumu ini cuma takut dengan dua hal. Kalau saya salah dan sama Tuhan saya Tuhan kita. Kalau yang lain ibu nggak takut gitu, biarin aja. Kemana takdir ibu membawa gitu. Yang penting saya ingin NKRI ini utuh dan saya hidup damai di dalamnya. Itu aja. Dan tentu saya juga sebagai manusia kita nggak punya harapan kan. Kita juga punya harapan ke depan bahwa dengan misalnya Pak Jokowi Ma'ruf ini menang gitu ya. Ada banyak lah yang bisa diapresiasi dari semua yang dilakukan teman-teman kan begitu. Itu saya lakukan, saya selalu berkomunikasi sama kawan-kawan juga. Dan saya berharap itu tentu, saya tidak munafik. Tidak ada orang bilang bahwa melakukan sesuatu dengan sukarela dalam politik, nggak ada. Bohong semua itu Kakak Akbar. Nah, yang ada itu adalah saya mewakafkan diri saya untuk Indonesia betul.
ya, saya berjuang tanpa pamrih untuk Indonesia, is okay. Itu memang jadi tujuan saya. Makanya saya nggak ada yang saya takutin. Karena saya nggak pernah nyolong. Pada beberapa perdebatan Anda dengan teman-teman dari dulu ya, pada saat masih kampanye itu luar biasa itu, keras banget gitu. Ya. Sayangnya ruang publik yang dikuasai oleh media sosial itu ternyata itu kadang-kadang terlihat itu lebih kuat dari kubu sebelah gitu ya. Itulah yang kemudian yang Anda rasakan tadi, dibully segala macam. Tapi sebenarnya menurut Anda, katakanlah misalnya untuk Rocky, saya sudah pernah undang juga ke sini Rocky. Apa yang paling membuat Anda kenapa sampai harus bersikap sangat keras kepada Rocky? Saya melihat Rocky itu punya bahasa itu nggak jelas, mengawang-awang, gitu ya. Iya, makanya saya bilang nih orang sakit kan, gitu. Saya terus terang aja bicara. Saya sama dia saya bersahabat, nggak ada. Secara pribadi nggak ada problem. Kalau ketemu habis selesai debat ya kita tos-tosan, gitu. Nggak ada masalah secara pribadi. Cuman saya lihat ini orang kenapa kayak orang nggak waras gitu loh, kalau ngomong. Contohnya nih. Ketika di ILC bicara kita lagi di ILC ya, bicara soal omnibus misal, dia bilang bahwa kenapa pemerintah itu nggak bicara dulu dengan mamalia, dengan pohon-pohonan, dengan binatang, dengan daun-daunan. Bayangkan, menurut saya kan nggak waras nih orang. Nah kalau dia misalnya, mungkin sebenarnya maksudnya itu perlambangan kali. Saya ini kan sarjana kakak. Saya orang sekolahan loh gitu ya. Kalau saja misalnya dia bilang bahwa tolong dong buruh diajak bicara, rakyat kecil diajak bicara ya, buruh bangunan diajak bicara. Itu saya masih bisa nalar itu masih bisa saya tangkap dan saya akan hormati itu gitu. Tapi ketika dia bilang mamalia diajak bicara, pohon-pohonan harus diajak bicara, saya bilang ini orang gila nih. Kan gitu. Nah beda ketika saya berhadapan misalnya dengan Fadli. Kalau Fadli gimana? Coba pengen tahu. Kalau saya bilang sama Fadli ini kan saya paham gitu ya. Karena kami sama-sama dari Sumatera Barat, saya bilang sama Fadli gini, Fad, secara pribadi Uni dukung kau Fad. Kenapa? Harus ada, kalau dalam istilah orang-orang Minang itu membangkitkan batang tarandang. Itu membangkitkan kembali marwah ya orang Minang gitu. Kita harus lakukan itu Fad sama-sama. Jadi ada saya, Irma Suryani Caniago, ada Fadli Zon, kemudian ada Indra J. Piliang gitu kan, ada Valdo Maldini. Kami sering berkomunikasi ya, ada Andri Rosiade. Secara silaturahmi kami nggak pernah ada masalah gitu. Cuman saya nggak ngerti juga. Saya kenal Fadli ini kan sudah lama gitu ya. Zaman masih pertama kali saya diundang sebagai narasumber oleh Mas Eros itu, saya bareng-bareng sama Fadli waktu itu. Nah saya bilang, Fadli ini ya sama mungkin dengan saya juga ada hat yang tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Membela mati-matian lah bisa dibilang gitu. Cuman ya, kalau saya bilang Fadli sering bicara itu sering juga nggak by data kalau menurut saya. Kalau saya selalu bicara kan sekali saya mau tampil kan saya ambil data dulu dari Google ya. Saya buka dulu temanya apa, kemudian saya catetin tuh gitu. Saya belajar dari Kakak Akbar. Terus terang saya bisa bicara sebaik ini karena saya juga berkaca pada Anda. Dan saya ngefans sama Anda dari awal sebelum saya masuk DPR saya ngefans sama Anda. Makasih Kakak Irma. Tapi kan Kakak Irma tamu saya ini kan. Oke, sudah. Rocky sudah. Fadli sudah. Fahri Hamzah. Fadli itu anak muda yang cerdas. Fahri. Dia cerdas. Dan terus terang saya menghormati beliau. Ya. Jadi di DPR kebetulan beliau adalah ketua saya ketika di badan kelengkapan. Oh, badan kelengkapan. Ya. Saya sering pergi dengan beliau dan saya menghormati beliau. Karena menurut saya Fahri ini cerdas. Dan dia selalu bicara padanya dan fair lah ya, fair. Kadang-kadang juga ada juga nggak fairnya, wajar karena politis. It's politician. Iya, kalau suatu ketika dia bicara tidak fair menurut saya ya saya bisa maklum karena politik. Sudah 3. Tambah satu lagi. Tengku Zulkarnain. Wah, kalau dengan orang itu saya no comment.
Karena menurut saya, Kenapa? karena menurut saya gini, seorang yang agamis harusnya dia mencontoh gitu ya, harusnya dia mencontoh Rasulullah. Jadi harusnya dia sunnah Rasul, ya, ikut apa yang dilakukan Rasulullah gitu loh. Kan mulutnya udah kayak knalpot becek gitu loh kalau ngomong gitu. Jadi saya bagaimana saya mau menghormati orang seperti itu walaupun dia berjubah agama, saya nggak peduli gitu. Saya akan apa hormat dengan dia kalau dia udah pernah balik dari surga. Saya baru bilang sama dia, lu boleh ngata-ngatain gua, ngatain apapun ya kalau lu udah pernah pulang dari surga. Sampai begitu saya pernah Kakak Akbar. Iya, karena saking saya kok gini amat sih gitu. Kenapa harus menghakimi orang lain? Kenapa harus mengambil hak Allah untuk mengatakan orang itu berdosa atau tidak berdosa? Jangan ambil hak Allah. Biarkan itu menjadi hak Tuhan, haknya Allah. Jangan kau nilai saya, kau nggak ada hak nilai saya. Gitu loh. Nah, seperti itu loh istilah saya ke beliau. Beberapa orang mengatakan begini. Seharusnya sebagai tim sukses itu tidak perlu sampai segitu-gitu amat, maksudnya ke Kakak Irma. Karena takutnya nanti menyesal kalau ada apa-apa. Nah, tibalah fase orang yang Anda hadapi itu masuk menjadi bagian dari pemerintah. Ya. Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, terus kemudian Kementerian Kelautan juga didapatkan oleh mereka, Gerindra dalam hal ini. Terakhir Sandiaga Uno, calon wakil presiden, itu masuk di pariwisata. Lah, pertanyaannya, kalau begitu keadaannya gimana dong dengan yang kemarin? Makanya saya kemarin bilang, sempat mengomentari ya bahwa kalau seperti ini kejadiannya, yang namanya capres dan cawapres musuh istilahnya, rival itu tiba-tiba menjadi pembantunya presiden gitu ya. Ya ngapain ada pemilu kemarin gitu. Ngapain harus sampai berdarah-darah ya. Orang bilang ada yang komentarin saya di media gitu ya. Emang lagi mens berdarah-darahnya, gue pikirin lo gitu ya. Lo nggak berjuang, lo nggak keluar duit, lo nggak keluar tenaga, lo nggak keluar keringat, wajar lo bilang begitu. Tapi bagi saya penting, karena saya bekerja. Saya bekerja Kakak Akbar. Jadi nggak bisa juga begitu gitu. Tapi saya paham mungkin ini adalah strategi yang dilakukan Pak Presiden untuk mengkondusifkan situasi. Dan ini kan hak prerogatif beliau sebenarnya. Dan saya nggak perlu mencampuri urusan itu. Dan saya nggak ngomentari itu karena selain soal apa namanya hak prerogatif. Tapi kita kan ini manusia politik. Ya. Ada hitung-hitungannya juga, ada ilmunya juga, ada bukunya, ada teorinya. Menurut Anda logik nggak hal seperti ini? Kakak juga jangan salah. Saya tidak menyalahkan presiden semata-mata. Presiden ini kan hari ini punya tanggung jawab besar, Kakak. Dalam menentukan si A, si B, si C, itu juga kan tergantung partai politik juga, Kakak. Oke. Bukan cuma presiden. Gitu. Jadi saya tidak pernah mau mengatakan bahwa bagi teman-teman saya yang sampai hari ini sudah bekerja tapi belum diberi apresiasi gitu ya. Saya nggak menyalahkan presiden juga karena saya tahu persis bahwa usulan-usulan itu datangnya dari partai politik juga kepada presiden. Nah, berdasarkan itu maka kemudian saya menyadari satu hal, ya kan? Ya sudah. Apalagi yang harus saya Tapi logis enggak? Tergantung masyarakat melihatnya logis apa enggak. Menurut Kakak Akbar logis apa tidak? Kalau dalam kajian kami di sini di Anagara Institute, kami sudah mengatakan itu sebuah anomali yang luar biasa. Bagaimana ada dua lawan dulu dengan visi misi masing-masing, tiba-tiba harus menjadi seranjang. Meskipun atas nama menjaga stabilitas dan menurunkan mesin yang panas gitu ya. Seharusnya kan tidak seperti itu. Kalau Negara Institute, lembaga yang saya pimpin ini jelas sikapnya. Tetapi saya kan harus bertanya kepada Kakak Irma karena Kakak Irma sempat sudah mengatakan itu ke ruang publik dan saya bisa pahami. Bagaimana bisa kemudian
visi misi yang berbeda tiba-tiba harus dimasukkan dalam keranjang yang sama? Begini kakak, saya ngobrol nih ya sama teman-teman yang kemarin berjuang bareng dengan saya juga. Kita ngobrol. Dan alhamdulillah tuh hampir semuanya berpikiran yang sama dengan saya. Sudah dikasih tempat, sudah diberikan 2 posisi menteri, kok masih nyolong juga gitu loh. Ya kan, masih ketangkep KPK juga gitu. Terus udah begitu, dikasih lagi posisi baru lagi, gitu ya. Kan teman-teman ini pada bertanya-tanya gitu, ini sebenarnya kemana sih arahnya gitu. Ini arahnya mau kemana gitu. Tapi akhirnya kita kembali harus menyadari bahwa itu adalah hak prerogatif presiden itu. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Dan saya juga nggak mau lagi bicara apa-apa terkait masalah itu. Karena apa? Karena presiden punya strategi. Presiden punya punya tujuan dengan melakukan itu. Saya yakin itu punya tujuan. Terlepas dari tujuan itu nanti bermanfaat atau tidak, saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Tapi hari ini menurut saya yang harus dilakukan oleh Pak Presiden, sekali lagi saya selalu bilang dan saya tetap akan bicara seperti itu. Silahkan lawan dirangkul, tapi kawan-kawan ya perlu diajeni. Apakah kawan-kawan Anda itu ditinggalkan? Enggak juga sih. Presiden tidak meninggalkan menurut saya. Kalau saya sih terus terang sampai hari ini tidak menyalahkan Presiden, Kakak Akbar. Kan tidak harus selalu ke Presiden, Kakak Irma. Ya. Ada orang-orang di sekitarnya yang notabene memang itu adalah otoritinya. Ya itu, kalau itu betul. Kalau itu juga memang menjadi masalah juga di teman-teman ya. Misalnya, kok yang gini loh kakak. Teman-teman itu hanya berpikir seperti ini. Ada yang ngomong bahwa, berjuang itu harus ikhlas dong. Oke. Kok sekarang nuntut-nuntut gitu. Kita nggak pernah nuntut, kita ini kerja. Iya. Kita bukan pengemis, kita bekerja. Kan begitu, pertama. Dan yang kedua, yang orang-orang yang bekerja ini orang-orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas dan juga punya akuntabilitas. Iya. Bukan orang-orang yang orang-orang yang nggak karu-karuan gitu, yang nggak punya eksistensi, nggak punya kapasiti, tiba-tiba minta-minta. Nggak, kita juga nggak pernah minta-minta kok. Sampai hari ini kita nggak pernah minta-minta, teman-teman juga nggak minta-minta. Tapi kalaupun Anda minta itu wajar kok. Saya hanya minta sama Tuhan deh, Kakak Akbar sekarang. Karena seperti yang Anda katakan tadi, tidak ada makan siang yang gratis kan? Dalam politik. Iya. Ya, betul. Itu. Jadi kalau minta pun juga layak. Karena kalau Anda tidak minta, orang lain yang tanpa minta sudah dikasih. Kita kenal seperti itu. Itu deh yang saya maksud Kakak Irma. Ini kan terlontar karena Anda dengan sangat berani mengatakan ya kalau seperti yang dikatakan tadi, ya kalau begini ceritanya terus apa gunanya kita kemarin bertarung seperti itu. Menurut saya itu bahasa lain dari mengatakan gini, ini ada anomali loh yang sedang terjadi pada kita. Oke. Nah sekarang kan pertanyaannya begini Kakak Irma. Apapun pilihan presiden menyangkut dengan orang-orang yang membantunya, pasti dipertimbangkan oleh presiden adalah orang-orang yang membantu pekerjaannya. Ya? Betul. Menurut Anda? Tidak terlepas juga Kak Akbar, ini kan seperti yang saya bilang, saya tidak paham ya dengan saya terus terang merasa bukan saya nggak paham karena saya bodoh gitu ya. Saya tidak menjadi paham ketika ada mungkin strategi-strategi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar presiden gitu ya, sehingga kemudian mengambil misalnya meminta lawan politik masuk ke kabinet. Bahkan banyak sekali di WA saya, kemudian di FB saya bilang seperti ini kepada saya. Kakak Irma, Ibu Irma, apakah pernah nggak terfikirkan kalau mereka yang menang, apakah Pak Jokowi diajak serta? Pertanyaan yang bagus. Gitu. Apakah kalau mereka menang, Mbak Irma itu diajak serta? Ya, jangankan saya deh nggak usah gitu ya. Apakah Pak Jokowi bakal diajak serta? Itu pertanyaan banyak masyarakat. Banyak Jokower itu bertanya begitu kepada saya. Oke. Bahkan saya, mungkin ketika Pilpres berlangsung,
ketika saya menjadi narasumber di banyak TV, saya kan pernah selalu bilang, saya paham dengan resiko yang saya ambil. Kalau saja Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf kalah, mungkin saya udah hilang. Mungkin saya hilang. Artinya bukan hilang itu berarti saya dibunuh, tidak ya. Artinya ya udahlah. Saya bakal nggak tahu lah nasib saya akan seperti apa. Itu sudah menjadi saya menyadari itu. Gitu, saya menyadari itu dan saya sedih. Ketika saya sadarin itu saya sedih. Ya. Bisa dipahami. Besarnya risiko itu yang saya ambil, saya sedih. Bukan karena apa-apa, nggak tahu, saya rasanya sedih sekali. Tapi bagi saya ketika saat ini Indonesia mulai kembali damai, mulai kembali tidak ribut-ribut lagi gitu ya. Ada kebahagiaan tersendiri sebenarnya di hati saya. Dan saya berharap ke depan akan lebih baik. Itu ada beberapa orang yang bahkan sudah sampai pada sebuah argumen atau bahkan teori atau juga mungkin semacam kesimpulan awal mengatakan meragukan loyalty beberapa orang pembantunya. Yang bisa dilihat bagaimana kemudian Pak Presiden sering marah. Sering marah ya. Dan ada yang bahkan mengatakan nggak lama nih mereka menunjukkan loyalitas. 2022, 2023 udah pada kabur semua persiapan untuk Pilpres. Ya kan? Bahkan konon kabarnya ada beberapa menteri atau di sekitar itu malah bergeraknya itu untuk merancang dirinya sendiri untuk itu. Apa tanggapan Anda? Jadi begini kakak, kalau menurut saya ya, harusnya pembantu presiden itu harus orang yang punya chemistry dengan presiden. Bukan karena bargaining position semata-mata, itu harus punya chemistry. Karena dari kinerja pembantu presiden inilah yang kemudian akan menunjukkan kinerja presiden itu sendiri. Gitu. Nah itu yang saya terus terang sampai hari ini saya minta maaf, mungkin kakak Per bilang saya ini orang paling bodoh di dunia, nggak apa-apa. Nggak juga. Bukan, saya selalu akan bilang begini bahwa saya sampai 2024 saya masih tetap akan loyal kepada yang namanya Joko Widodo itu. Karena saya meyakini bahwa ada satu hal yang saya yakini dari beliau, kalau yang menang bukan beliau, mungkin NKRI ini bubar kemarin. Gitu. Jadi itu yang saya yakini dari beliau. Maka kemudian saya menafkahkan diri saya ini untuk Indonesia dengan segala risiko yang ada. Meskipun orang bilang makan siang dalam politik itu nggak ada makan siang yang gratis kan. Itu. Terus bagaimana dengan yang saya katakan tadi bahwa sudah ada beberapa orang menteri yang sudah mulai bertindak atau sudah mulai merancang seakan-akan bekerja atas nama kementeriannya, tapi sebenarnya sudah menyiapkan diri untuk 2024. Tidakkah itu sebenarnya mengganggu konsentrasi presiden atau konsentrasi pemerintahan ini? Itu yang kemudian saya lakukan kritik-kritik kepada para menteri tersebut. Saya kan selalu hadir di media kakak. Setiap ada Pak Menteri yang kemudian menurut saya melakukan hal yang membebani presiden atau kemudian berjalan sendiri, tidak melakukan, kan presiden mengatakan bahwa tidak ada misi visi menteri, yang ada misi visi presiden. Dan ketika mereka tidak melakukan itu, saya pasti bersuara di media. Sampai hari ini kakak. Jadi bahkan saya pernah, mungkin agak konyol ya, tapi saya bilang begini. Pernah saya bilang begini dengan Pak Presiden. Pak Presiden, saya sebagai loyalis Anda, sebagai loyalis Bapak, jadikanlah saya tombakmu, jadikanlah saya apapun yang dibutuhkan dari saya untuk Indonesia. Saya pernah sampaikan itu kepada Presiden. Dan Presiden? Presiden berterima kasih kepada saya. Semua orang tahu apa yang telah Anda lakukan. Makanya tadi
saya sebenarnya ini membawa Anda berbicara tentang bagaimana kemudian seharusnya kita siapapun dia bertindak ketika ada semacam election seperti kemarin, ya kan, meyakini pada sebuah visi misi dan memperjuangkannya. Kalau kalah kemudian itu disimpan untuk dipertarungkan lagi pada momen yang berikutnya, gitu kan. Karena itu kan visi misi itu kan ada sebuah keyakinan. Lalu terus kalau kita nggak yakin dengan visi misi itu, terus apa yang kita tawarkan kepada orang? Gitu kan? Itu yang saya pahami. Cuma kan ternyata banyak juga orang yang mengatakan bahwa Bang Akbar, you tidak boleh naif begitu. Saya mungkin naif, tapi saya kok tidak merasa salah dengan itu. Karena menurut saya, begitulah teorinya yang saya pelajari dari berbagai buku gitu. Dan saya perlu bertanya kepada Anda soal itu karena Anda sendiri, periode saya ketika... Tapi begini Kakak Akbar, ada satu yang ingin saya sampaikan sama Kakak Akbar ketika saya bertemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Ketika saya kalah, saya laporkan ke beliau bahwa saya nggak bisa memberikan satu kursi kepada kepada Nasdem, dan saya ceritakan kejadian yang terjadi gitu. Beliau bilang begini, beliau menyampaikan kepada saya, Kakak Irma, jangan khawatir, saya sebagai ketua umum, abang sebagai, kan kita panggil abang ya, abang sebagai ketua umum, menyampaikan sama Kakak Irma bahwa masa depan cerah itu nggak hanya di kabinet, nggak hanya di DPR. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau nggak menjadi anggota DPR masa depanmu akan suram. Itu yang disampaikan beliau kepada saya. Jadi saya pikir sebagai komitmen beliau kepada kader-kadernya, menurut saya ya sampai hari ini saya masih percaya. Saya masih Nasdem belum. Iya betul. Saya pendiri. Ya. Tidak akan mundur. Sama saya juga iya, kita sama. Jadi itu yang saham kita besar di situ. Ya, itu yang disampaikan beliau kepada saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun beberapa dari petinggi-petinggi pun gitu ya, secara pribadi menghargai saya sama seperti Kakak Akbar menghargai saya, karena mereka tahu apa yang saya lakukan. Dan saya juga banyak di backup juga sih sama beberapa, Kakak Akbar juga tahu lah yang backup saya siapa sampai hari ini gitu ya. Karena saya tetap bekerja untuk rakyat gitu. Saya bekerja untuk partai dan saya bekerja untuk rakyat. Saya mau lihat Kakak Akbar sampai periode besok. Ketika restorasi itu tetap berjalan sebagaimana yang saya pahami, saya akan tetap berada di Nasdem. Pun kalau ternyata menurut saya sudah tidak bisa lagi bergabung di kepengurusan misalnya, atau tidak bergabung lagi di Nasdem, saya tidak akan berpartai. Saya nggak akan berpartai dan saya nggak akan ribut-ribut gitu. Ya sudah. Ya. Saya paham apa yang Kakak Irma ingin katakan. Penting memang, ya, tapi itu saya paham. Kakak Irma, ada satu hal yang membuat saya itu selalu sayang pada Anda sebagai kawan, sahabat ya, adalah Anda meyakini apa yang Anda yakini dan Anda memperjuangkannya tanpa tedeng aling-aling. Saya rasa itu sebuah sikap yang tidak banyak orang memilikinya. Itulah membuat saya selalu respect pada Anda. Ada beberapa hal yang membuat kadang-kadang juga, kalau Anda sudah mulai berantem di TV, ketika saya tidak hadir misalnya, oh Kakak Irma, kenapa harus sampai sejauh itu misalnya. Tapi itulah, di ujung dari itu adalah Anda meyakini apa yang Anda lakukan. Itu penting Kakak Irma. Kakak Irma, selamat untukmu, lakukan tugasmu sebagai komisaris ya. Komisaris. Berapa orang sih di situ komisaris? 5 orang ya. 5. Jadi bolak-balik Jakarta Medan. Sampai hari ini baru satu kali ya, saya kenalkan sejak COVID. Jadi kita selalu online ya. Online. Kita lihat ke depan seperti apa. Satu hal yang pasti, niat Anda untuk sebuah bangsa yang kuat dengan keyakinan pada apa yang telah disepakati bersama, itu kita perjuangkan. Tapi satu hal loh Kakak Akbar, saya bisa jadi seperti ini karena saya selalu mempelajari bagaimana cara Kakak Akbar bicara. Itu
nggak boleh saya Iya, nafikan ya. iya. Saya nggak boleh tidak akui itu. Kita Iya. belajar bersama kakak. Saya selalu melihat kakak seperti itu. Cara kakak bicara itu selalu saya pelajari. Terus terang, itu menjadikan saya sampai hari ini bisa bicara mungkin saya belum bisa bicara sebaik Anda, tapi paling tidak saya sudah mulai bisa bicara mendekati seperti Tersanjung juga kita ini dipuji sama Kakak Irma. Kakak Irma, terima kasih ya. Sama-sama. Salam untuk anak-anak sama keluarga. Kita saling mendoakan. Menurut Insya Allah. saya Indonesia, Sumatera Selatan butuh Anda, sayang sekali gitu ya. Karena saya tahu betul apa yang Anda perjuangkan di DPR. Kita lihat ke depan seperti Saya apa. berharap Pak Ketua Umum kita, Pak Surya Paloh segera sudah sehat sih sekarang, sudah sehat alhamdulillah, dan mudah-mudahan ke depan ini akan jauh lebih baik lah. Ya, kita doain Harapan Bang kita Surya. Panggilan kita kepada beliau kan Abang. Bang Surya kan. Iya. Jauh sebelum orang-orang itu dekat sama beliau. Kita sudah dekat. Kita sudah dekat, ya kan? Kita selalu menyayangi Bang Surya apa Ya, adanya. amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Sama-sama kakak. Demikian bincang saya dengan Sri Kandi yang mantan sniper. Kakak Irma Suryani Janiago, komisaris di Pelindo 1 dan mantan juru bicara Jokowi Ma'ruf. Ada banyak sekali yang disampaikan tadi. Sejujurnya beliau adalah wanita yang kuat dan semoga saja karirnya terus berlanjut. Kakak Irma ya. Untuk itu terima kasih telah menyaksikan Akbar Faisal Unsensor. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.